Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-34, ayat 16 sampai dengan 28. Jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada ucapanku. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, "Hai orang durjana," kepada para bangsawan, "Hai orang fasik." Dia yang tidak berpihak pada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan, bukan oleh tangan manusia. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tak ada kegelapan ataupun kelam pekat di mana orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena ia tidak menentukan waktu atas manusia untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang perkasa diremukannya tanpa diperiksa, dan orang lain diangkatnya menggantikan mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun dari jalan-jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Sahabat Alkitab, pertanyaan mengenai keadilan telah berada dalam benak manusia semenjak manusia mengolah serta mengembangkan pemikirannya. Pertanyaan tersebut semakin menguat saat manusia sedang mengalami penderitaan. Sebagai makhluk yang memiliki kesadaran akan yang ilahi, maka pertanyaan tersebut dikaitkan dengan keberadaan Allah sebagai penentu segala sesuatu. Jika Ia Maha Baik, mengapa derita ini datang dalam kehidupan? Manusia mempertanyakan keadilannya, menuntut penjelasannya, dan bahkan meragukan kasih-Nya. Derita yang dialami Ayub telah memantiknya kepada tuduhan bahwa Allah tidak membedakan antara yang benar dan yang fasik, sehingga orang benar pun turut dihukumnya. Elihu menjadi resah atas tanggapan Ayub tersebut, hingga akhirnya ia menanggapi tuduhan tersebut dengan suatu renungan teologis yang tajam, meski tak selalu peka secara emosional. Elihu menanggapi pendapat Ayub dengan mendorong Ayub dan kita semua untuk memakai akal budi dalam mengenali karakter Allah. Ia menekankan dua aspek penting dari Allah, yaitu keadilan dan kuasa. Keadilan ilahi bukanlah kemungkinan, melainkan kepastian. Menurutnya, ketidakadilan bukan berasal dari Allah, melainkan dari ketidaktahuan atau pemberontakan manusia terhadap tatanan ilahi. Penderitaan Ayub menurut lensa Elihu bukanlah bukti ketidakadilan, melainkan sarana pendidikan ilahi yang berat dan diperlukan. Suatu teguran yang diperlihatkan kepada dunia agar manusia belajar dari kesalahan dan kembali kepada Sang Pencipta. Meskipun Elihu tidak mampu mengungkapkan kedalaman misteri penderitaan Ayub, ia tetap menawarkan kerangka berpikir yang patut direnungkan, bahwa keadilan Allah melampaui logika manusia. Namun, di balik argumennya, kita menemukan ironi. Seseorang yang mengajar tentang hikmat dan keadilan ternyata tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Disinilah kita belajar bahwa sekalipun menyampaikan kebenaran adalah penting, cara menyampaikannya tidak boleh mengabaikan luka mereka yang menderita. Sahabat Alkitab, ketika kita merasa bahwa keadilan seolah tertunda dan penderitaan tak kunjung mereda, apakah kita tetap dapat percaya bahwa Allah bekerja dalam waktu dan caranya? Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat dan memahami.
Ia adil, meski keadilannya sering bekerja dalam lapisan yang tak dapat dijangkau oleh logika manusia. Maka, ketika kita tengah mengalami penderitaan, janganlah tergesa-gesa mengambil kesimpulan pribadi, tetapi berserahlah kepada Dia yang membentuk kita melalui proses yang menyakitkan sekalipun. Dan bila kita dipanggil untuk hadir di sisi mereka yang terluka, marilah melangkah dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Sampaikanlah kebenaran bukan dengan suara keras, tetapi dengan telinga yang mendengar dan hati yang menghibur. Karena kadang kehadiran yang lembut lebih menyembuhkan daripada 1000 kata bijak. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah penderitaan yang tak kami mengerti, ajarlah kami percaya bahwa kasih-Mu tak pernah meninggalkan. Tolonglah kami untuk menyampaikan kebenaran bukan dengan suara keras, melainkan dengan telinga yang mendengar dan hati yang menghibur. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, di dalam misteri, di dalam duka, dan nyatakan keadilan-Mu dengan kasih yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.